sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kita Tarsono dalam acara Bincangkan. Pada kesempatan ini saya berada di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini mengunjungi salah satu pemilik kandang, yaitu Cak Kusairi, di mana dengan kandang yang begitu bagus, langsung kita akan bertatap muka, akan bertanya-tanya bagaimana sih kandang ini bisa diciptakan dengan sedemikian bagus dan rapi, dan konon ceritanya juga menghasilkan beberapa hasil yang cukup bagus. Untuk itu, untuk lebih detail kembali, sahabat Potret Media, kita akan bincang mengulas tentang bagaimana adanya kandang ini ada dan didesain dengan sedemikian rupa. Kalau ngomong-ngomong, apakah dalam manajemen kandang atau ternak itu juga ada SOP-nya. Untuk itu kita perkenalkan owner dari pemilik ternak, Maulana Farm. Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama kami Kusairi. Kebetulan saat ini kami menjadi ownernya dari Maulana Farm yang bertepatan di Desa Sekarmojo, RT 41 RW 14. Jadi istilahnya kita berada di kampung gitu kan. Berarti kita dari kampung sinilah, pojok kampung Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwodadi. Kita akan membahas secara detail atau mungkin dijelaskan bagaimana kandang ini, atau mengatakan bagaimana Anda menciptakan suatu motivasi kandang sebaik mungkin. Kata sampai jadi kandang sultan. Ada nggak kandang sultan di Indonesia ini ya? Nah, itu bisa dijelaskan sedikit bagaimana awal motivasi untuk menciptakan kandang. Kalau saya mengatakan boleh kandang sultan, ya boleh, karena di lantai ini juga ada granit ya. Kalau dilihat dari segi sosok rupanya, kok lebih bagusan kandang ya. Apa yang mendorong Anda itu untuk membuat kandang, mendesain lebih bagus daripada sosok rumah? Ngapunten Kang Kusairi kan gitu. Bisa dijelaskan secara langsung. Ini orientasi kami ini sebenarnya lebih ke arah packaging ya, lebih ke arah kemasan ya, terutama bagaimana anak-anak muda Indonesia khususnya ya, Sekarmojo Pasuruan ya, Sekarmojo Purwodadi Pasuruan mau beternak, bahwasanya beternak ini tidak menjijikan dan beternak ini saya kira sangat prospek gitu, sangat prospek. Maka dari di sini kami sengaja mencoba mendesain sedemikian rupa gitu. Betul. Dari poster kandangnya juga terlihat bagus ya. Bukan sosok kandang-kandang yang acak-acakan gitu. Ngapunten, bukan berarti kita meremehkan yang di luar sana, bukan. Kita dari kasat mata kan sudah jelas. Nah, untuk itu apa yang mendorong Anda sehingga mendesain dengan, kalau kita ngomong apakah kandang sendiri itu ada desain, ada SOP-nya atau ditata dengan manajemen yang bagaimana gitu loh. Ya jelas, karena di sini dari apa ya, satu spek kambing aja kandangnya udah berbeda. Iya. Dari kandangnya udah berbeda baik itu tentang ukuran atau publikasinya. Tapi ini kan kami awal mulanya memang bergerak di kambing seni. Jadi mau nggak mau kita harus identik dengan seni itu gitu loh ya, identik dengan seni itu. Dan ini konsep ini sebenarnya saya garap, saya prioritaskan untuk kandang kandang Indo. Dan ini salah satunya itu di situ depan itu ada tenggaran. Tenggaran itu berfungsi mungkin ada jantan yang dia bisa lari, bisa apa. Dan ini ada satu besi ini adalah besi cancang patok, kata orang Jawa itu patok. Ini berfungsi untuk menjemur kambing itu, menjemur kambing. Nah, mungkin kita untuk mencari vitamin lah, vitamin D katanya orang-orang gitu. Kita iya ya, gitu. Tapi dari terik matahari. Dari kita dapat terik matahari ya, mungkin kita biar dapat nutrisi dari alam lah, dari alam gitu. Kembali Kang Gus, tadi sampai mengatakan di sini ada beberapa jenis kambing ya, atau genetiknya. Adakah salah satu memang di sini sosok kambing yang mungkin berasal dari luar negeri lah? Ya, awal orang mengatakan itu Etawa. Apakah masih ada kambing Etawa di Indonesia ini? Karena mungkin sampean sudah lama menggeluti di dunia peternakan kambing. Bisa jelaskan, kalau saya orang
mengatakan, oh ini etawa, betul nggak etawa itu masih ada gitu? Bisa dijelaskan sedikit? Sejauh yang saya mengerti dan saya ketahui, untuk saat ini ya, saya bilang saat ini etawa sudah nggak ada. Sejauh yang saya mengerti dan saya ketahui, karena setahu saya etawa itu ada 9. Ada 9 itu diperbantukan dari India, dan itu diperbantukan di Jawa Tengah lah, mungkin tepatnya di Kali Kesing, dan di Jawa Timur di Lumajang. Ya, ini yang saya rawat saat ini adalah PE dari kepanjangan peranaan dari etawa. Mungkin Bapak pernah membaca atau pernah tahu di kontes itu kan ada open kontes PE ras Kaliksing, nah gitu, ada mungkin ada Senduro, itu ada sendiri. Dan saat ini kami merawat ada macam banyak lah genetik ya, kami ngerawat ada PE, ada Sapera, dan juga ada di sini Alpin yang galurnya Osori mungkin ya. Ada Osori yang mungkin yang bisa memproduk salah satunya susu ini. Untuk yang di Saperanya, dan kalau yang ini orientasi kita di sini. Jadi begini, mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan itu yang mau ngerawat itu biar apa ya, biar bisa memilih lah. Ini kita ngerawat kandang seni, kambing seni ini SOP-nya gimana, terus ngerawat kandang Sapera itu gimana, publikasi tempatnya gimana, standarisasi kandangnya berapa, dan apa aja yang perlu dimakan, dan bagaimana sistem manajemen kandangnya gitu. Berarti cara rumah kambing pun itu ada manajemen dan ada SOP-nya. Ya saya bukan asal-asalan kan gitu. Saya pernah dengar ataupun dari artikel siapa itu ya, kalau kita berternak tanpa berilmu itu menyesatkan. Menyesatkan itu ya. Jadi ya menyesatkan. Salah satunya adalah standar operasional prosedur itu. Ya mungkin begitu, karena gini, karena kita kasih contoh aja. Kalau kita ini 4 pegangan yang harus kita pegang untuk teman-teman atau rekan-rekan yang beternak. Satu, kita harus punya ilmu. Ilmu yang ukuran apa teh, urutan pertama. Yang kedua, kita harus punya pakan. Karena 7 pakan kambingnya, ya. Karena 70% itu operasional di ternak kambing itu budgetnya di pakan. Yang ketiganya di kandang. Yang keempatnya itu baru menjamak kita materi. Satu contoh gini, kita punya kambing banyak, nggak punya makan, nggak punya pakanan, itu bisa kurus. Ya, kita punya kambing banyak, tapi kita nggak punya tempat, itu bisa terjadi overload. Ya, mungkin kurang bagus lah. Maka dari itu, ini mungkin yang muncul di Sekarmojo ini mungkin ya, di Purwosari, saya mencoba mendesain kandang sedemikian rupa. Bagaimana teman-teman, rekan-rekan ini beternak yang cantik, beternak yang nyaman, beternak yang enjoy gitu loh. Dan sekarang juga menyinggung tentang ternak, itu alternatif yang kita pakai itu banyak. Salah satunya di situ ada makanan tambahan, dan juga ada seratnya, itu kita bisa memakai apa aja. Itu nanti bisa saya jelaskan satu persatu apaan sih yang dimakan oleh kambing itu, sehingga bisa katakanlah bisa dalam bentuk standarisasi gitu ya. Ya, kambingnya bisa beranak, ya susunya keluar banyak, ya dia sehat, waktu birahi dia birahi gitu ya. Karena kalau kita cuman asal-asalan, ya mungkin gimana ya, banyak orang Jawa bilang hormat pedus rugi gitu lah. Yang itu mungkin saya paling nggak suka gitu loh ya, maksudnya standarisasinya belum dipenuhi, kita udah bilang rugi gitu loh ya. Ini Kang Gus ya, ketika 4 standar tadi tidak dipenuhi atau dipenuhi, jaminkah sampean itu bahwa kita akan sukses seperti sampean? Kalau 4 standar itu dipenuhi, kan gitu. Ya, untuk kategori sukses, dalam benak kami masih belum, karena rekan-rekan di sini itu masih banyak dia yang lebih sukses, lebih apa. Yang namanya sukses itu apa sih? Ya, kita juga ngelihat dari flashback mereka, berangkatnya. Kita berangkat bermodal apa? Kita berangkat bagaimana? Kalau memang itu, dan juga apa strateginya bagaimana, itu kalau saya menilai dari segi sukses dari situ. Kalau kita ngelihat itu, oh ada kandang besar, ada begini materinya, begini bla bla bla, ternyata dia katakanlah, mohon maaf ini dapat warisan.
ada investor masuk, kan itu beda gitu. Kata ini kita bilang tentang bahasa sukses gitu, bahasa sukses. Tapi untuk bahasa glamor ya itu sah-sah saja. Jadi bahwa Kang Kus tadi meskipun ada 4 standar yang Iya. dilakukan oleh pemilik kandang itu masih belum tadi jaminan untuk sukses. Di sini berdasarkan informasi yang saya terima, Kang Kus ini pernah sukses. Salah satu kambing Anda menjuarai dalam kontes. Kan bisa dikategorikan sukses. Apa itu yang dinamakan sukses? Atau memang terlihat kambingnya bagus-bagus dan juga menghasilkan susunya? Apa seperti itu? Apa Kang Kus merasa sukses dengan adanya peternak kambing yang cukup banyak seperti ini? Kalau kita berusaha, mungkin kita tidak boleh ya stagnan dalam keartian sukses kita nyampe di sini, karena kita tahu berangkat kita itu katakanlah gini, kita berangkat di arena kontes itu banyak. Ya kalau secara pribadi saya sudah syukur, alhamdulillah. Farm sekecil ini kami juga pernah menjuara di salah satu kontes di Jogja, tepatnya itu di Pasar Seni Gabusan itu pada kala itu, dan di open lokal nasional juga pernah kami di Nganjuk juga pernah juara. Namun itu bukan torehan dari kesuksesan saya kira. Ya masih apa ya, masih belum karena begini, kita tidak boleh puas dalam bentuk itu saja. Dalam bentuk itu saja ya, kita harus mencari, harus berinovatif, harus bagaimana, dan juga kita mengikuti, apalagi di kambing seni kita harus mengikuti update, di mana sekarang itu speknya yang dikonteskan begini kita harus mengikuti, karena itu kita masuk dalam ranah perlombaan dan ranah kontes kan ya. Jadi ketika meskipun Kang Kus ini pernah menjuarai kontes di salah satu tempat, itu bukan berarti kesuksesan merawat kambing, mengelola kambing, ya kan begitu. Tapi ada nggak memang salah satu keinginan selain itu menjadi salah satu ikon atau kontes yang menjuarai nasional lah. Iya. Tapi ada nggak yang masih berangan-angan, saya harus bagaimana supaya saya bisa sukses? Ya tentu itu Pak, tentu kita harus apa ya, harus update lah. Katakanlah kayak kemarin itu kami mendatangkan itu ada salah satu jantan, dia itu namanya, bapaknya itu namanya Lamuseto. Saya mendatangkan, kalau nggak salah ini alamatnya di Geri Dampyak, tepatnya di Pakto. Saya mendatangkan itu daerah Jogja, tepatnya saya nggak tahu, pokoknya saya berkomunikasi dengan mereka. Saya akhirnya mendatangkan itu, dan itu sebagian dari apa ya, kalau kita bilang the next generation, generasi selanjutnya gitu, the next generation ya katanya gitu. Mungkin dari peranaan itu diharapkan datang ke Pasuruan ini bisa membudidaya, apakah memang nanti itu dimiliki sendiri, karena kita ngomong kembali di sini adalah kandang induk, di sana ada termasuk kandang tim. Nah, ya. Itu. Yang kami bangun sebenarnya dalam bahasa kami ini kandang induk, ini kandang kita, dan ya, untuk kandang tim itu meliputi khususnya itu anak-anak kami, dan ini alhamdulillah sudah terbangun di sana, dan kebetulan ada materi-materi yang mungkin untuk anak-anak kami, karena di mana ya, itu sebenarnya investasi untuk anak kami, mohon maaf, investasi untuk anak kami. Tidak menutup kemungkinan apabila ini teman-teman maksudnya mau mengkawinkan ke sini, saya secara pribadi welcome. Kemarin saya juga ada jantan yang namanya Dorocarya, itu udah tersebar di kawasan sini udah banyak. Nah, itu karena kami berpikir bagaimana kita budidaya ini bisa meluas, itu aja. Mungkin dari teman-teman yang ada di luar sana mungkin masih sungkan, jangan-jangan nanti kita mengawinkan dengan apa itu salah satu kambing yang pernah juara itu tarifnya mahal kan gitu. Mungkin Mas Kus pernah narik, akhirnya teman-teman nggak berani ditarik pirang. Oh enggak, saya nggak pernah nawar, dan juga apa ya, nggak pernah nawar. Dalam artian gini, kan di luar sana mungkin di teman-teman kita banyak yang namanya jasa kawin. Tapi di kami ini bisa nanti potret media ngelihat anak-anakan dari jantan kami di salah satu di luar desa sini, masih banyak teman-teman kami, dan kami sengaja memang menjalin teman, karena
prinsip yang kami pakai, semakin populasi kita itu banyak, semakin peluang bisnis kita semakin besar, semakin besar. Kalau kita nggak punya barang untuk menguasai peluang itu tentunya sulit. Ya maka dari itu apa, kebersamaan, kerukunan, ya itu perlulah kita. Tapi mungkin harapannya begini, ketika ada ras dari sini banyak yang ke tim, ya Iya. anak kandang nanti kembalinya kepada untung besarnya kepada Kang Gus ini kan. Oh enggak gitu, enggak gitu. Oh enggak gitu, enggak yang gitu. menciptakan. Enggak, kita nanti kan tim maksudnya anak kandang bukan, nanti gini, sistem market kita akan kita floor. Kita floor, jualnya kita floor. Ini adalah satu tempat, mungkin kita floor, dan apabila kita floor, nah di situ kan baik itu teman ataupun siapa, itu kan harganya udah net, udah tahu. Ya, udah tahu. Jadi kecemburuan sosial, kecemburuan tentang harga itu udah nggak ada. Nanti kan kita floor, nggak mungkin lah kita jual cuma mah gini, kita ngambil di petani kita katakanlah 1.000, kita jual 5.000. Ya, itu namanya kalau saya tidak ada kerjasama. nggak ada kerjasama gitu. Itu ya. Tapi ini salah satu produk yang dihasilkan oleh kambing Kang Kusri. Iya. Ya, mungkin apakah ini hasil dari kambing PE atau tadi ada yang namanya Safera? Kenapa PE itu peranaan etawa? Apakah tidak menghasilkan susu yang seperti ini? Hanya Safera gitu loh. Ya, untuk kategori PE ya, peranaan etawa itu sama, keluar susu macam kayak gini, sama, dan juga mungkin kandungannya jauh lebih baik. Tapi yang lebih baik, Safera apa dari PE itu sendiri? Kalau kita bilang kandungan ini di PE, tapi itu bukan basic, bukan basicnya untuk diperah. Untuk bukan basic, katakanlah gini, kan banyak ya, mungkin kita tahu sama-sama sapi. Kenapa? Kan sapi contoh ya, limusin itu warna merah, itu kok nggak ada orang merah, kok pakai sapi belang, karena itu memang apa ya, genetik perah, dan untuk keluarnya jauh lebih banyak daripada yang PE. Jadi tidak asal-asalan, tidak semua kambing itu bisa menghasilkan susu kan gitu. Bisa, tapi untuk dalam kategori maksimalnya yang kita bahas itu maksimalnya banyaknya keluar. Ngomong-ngomong, saya juga lebih suka susu. Kang Gus kan juga. Baik Kang Gus, ya mungkin panjenengan saya ada informasi yang saya terima bahwa saat ini Kang Gus direkrut dalam program Yes yang ada sekarang ini atau pada tahun 2022. Itu saya pernah melihat dan dapat informasi Kang Gus Hairi diangkat jadi salah satu program Yes menjadi mentor. Apa betul itu? Sebenarnya itu sebuah kebetulan aja, DIT mengangkat kami, entah apa perhitungan mereka saya juga nggak tahu. Itu bukan sebuah kebanggaan menurut kami ya, jabatan ataupun apa itu amanah ya, apa yang mungkin kita terima ya kita jalani dengan batas kemampuan kami, gitu aja ya. Memang di kala 2022 itu status kami menjadi mentor di salah satu program yang ada di Kabupaten Pasuruan, gitu aja. Dan ini juga kebetulan kami ini kemarin ada salah satu desa, ada beberapa desa, bahkan ada kepala desanya juga datang ke kandang kami, minta untuk dikonsultani atau terlalu tinggi ya ngomongnya. Minta dimentorin ya katanya gitu. Iya gitu, dia bersama pengawas dan juga baik pengawas desa ataupun pengawas kecamatannya datang ke sini. Karena pada saat kami berdialog dengan Bapak Kepala Desanya, memang kami mengajukan ada beberapa persyaratan apabila beliau merekrut kami. Salah satunya kami harus tahu seberapa dananya dan keluar masuknya itu saya harus tahu. Karena itu bentuk dari apa ya, kinerja kami. Nah, maka dari itu beliau kemarin ada salah satu kepala desa datang ke sini, mungkin identifikasi tentang ternak kami dan klarifikasi tentang pengajuan persyaratan kami. Nah, gitu. Ini Kang, kenapa Anda sampai menanyakan anggaran itu? Apa yang dipertanyakan itu apakah anggaran itu sendiri
atau memang itu karena tahun 2022 bahkan tahun 2003 di desa itu ada dana ketahanan pangan 20% dari dana desa. Apakah memang tanyakan itu ini dana pribadi atau memang dana ketahanan pangan, sehingga harus pengunjung sampean betul-betul memang oleh salah satu desa itu ingin diwujudkan sebagai bentuk ketahanan panganan. Apa terlintas sampean setidaknya begini, setidaknya begini. Kenapa Anda sampai menanyakan anggaran itu? Apa yang dipertanyakan itu apakah anggaran itu sendiri atau memang itu karena tahun 2022 bahkan tahun 2003 di desa itu ada dana ketahanan pangan 20% dari dana desa. Apa terlintas sampean setidaknya begini, setidaknya begini, kami sebagai makhluk manusia ya, makhluk manusia gitu, untuk membongkar mindsetnya dulu, mindsetnya dulu, dan manajemen itu dulu. Manajemennya apa? Karena di situ salah satunya kami harus tahu seberapa besar dana dan sumber dananya kan gitu. Kalau sumber dananya jelas sih ya. Jelas itu ketahanan pangan yang 20% itu jelas itu ya. Jelas ya. Dan itu tahun 2002 sampai tahun 2003 ini wajib. Ya, DD itu anggaran dana desa itu untuk ketahanan pangan. Ya alhamdulillah, alhamdulillah saya pribadi kami itu sangat berterima kasih kepada pemerintah, baik itu di tingkat desa, kecamatan dan seterusnya, mau menganggarkan, mau mengalokasikan, mau memprogramkan dana sebesar itu, Bahkan di desa kami aja tahun 2022, insya Allah itu ada anggaran dana yang dikhususkan, mohon maaf ya, karena kami tidak terlibat di dalam sebuah program itu. Kami ini kisi-kisi, apa kok kisi-kisi ya, berita lah. Pernah diajak bersama. berita aja, berita itu diajak ngopi bareng gitu. Itu untuk makanan ternak kambing, Nah, sejauh yang saya amati dan saya ketahui, sekarang saya juga nggak tahu karena kami tidak terlibat langsung di dalam sebuah keorganisasian itu. Namun maka dari itu kami mencoba di salah satu desa itu, saya memakai sistem manajemen yang jelas, SOP-nya jelas, dan standarisasinya itu perawat kambing gimana. Karena begitu Pak Kades kesini datang itu menawarkan pada kami, ya jelas kami harus melontarkan atau apa ya, maksudnya ada persyaratan. Karena itu apa? Biar tahu kinerja kita. Kalau kita ada uang terus marunung kita diangkat, ya apa bentuk dari kinerja kita gitu loh. Ya paling tidak biar apa ya, biar ada efek dari uang sebesar itu, ada dampak. Harapan dari pemerintah ketahanan pangan betul-betul memang menjadi asli ketahanan panganan yang siap dinikmati oleh masyarakat. Ya begitulah, mungkin begitulah. Maka dari itu, dan juga itu kita harus berpikir kesenambungannya, kelanjutannya gitu. Maka dari itu ya, kemarin MOU belum dengan salah satu desa itu, MOU sih belum, tapi oh ya, karena mungkin bednya keluar baru bulan 4 kalau nggak salah ya, bednya keluar baru bulan 4, tapi dia hampir bisa menyetujui kami. Ini apakah mungkin Kang Kusairi menyampaikan adalah satu desa yang mungkin mengajak kerjasama atau mengontrak jenengan? Ya, kalau diperkirakan tahun 2003 ini ada beberapa desa yang mungkin sudah koordinasi dengan sampean yang mau mengangkat sampean atau kontrak kerja di salah satu desa itu, jadikan mentornya. Jangan kontrak kerja, apa ya, dedikasi aja lah, jangan kontrak kerja, dedikasi aja lah. Karena gini Mas, apabila ketahanan pangan itu dijalankan dengan baik, itu memang akan menjadi harapan pemerintah, ketahanan pangan. Ya wacana kan kita sering apa ya, mendengarkan berita bahwasanya tahun 2023 akan menghadapi ya apa itu krisis global kan, salah satunya krisis global, dan di situ terjadi resesi, di situ terjadi macam-macam. Kami sebagai warga kecil
tidak berpikir ke arah itu. Dan pikir kami, karena kami yang bergerak, kami selaku pelaku peternakan, ya, selaku peternak kambing itu ada nilainya lah, maksudnya ada hasilnya gitu. Maka dari itu sayang toh kalau uang sebesar itu tidak dikelola dengan baik-baik. Satu pemandangan kami sederhana. Kami jalan ini didompleng oleh bank. Loh ya. Iya, kami jalan ini didompleng oleh bank gitu loh ya. Didompleng oleh mitra kami. Lah itu dikasih kok nggak bisa berkembang. Itu apa yang membuat itu kesalahan gitu loh. Ya, yang menjadi pertanyaan kami begitu. Maka dari itu tiap-tiap beliau yang berkomunikasi dengan kami, itu kami mengajukan persyaratan. Ini persyaratannya Pak, ini udah saya kasih, ini katakanlah Bisda kami ini saya serahkan, ini tolong dipelajari dulu, ini kalau memang Bapak mau bekerja sama dengan sistematis yang macam kayak gini monggo, kalau tidak enggak, karena saya juga menyangkut tentang image kami gitu loh. Ini kan dana ketahanan pangan itu sudah diberikan oleh pemerintah, kenapa Anda harus ada MOU? Apakah Anda takut apabila dana ketahanan pangan itu gagal nanti? Apakah dengan SOP nanti yang sampai berikan kepada desa itu jamin bahwa uang itu nanti dana ketahanan pangan itu ataukah akan habis, ataukah dengan sistem yang Anda berikan, sampai berikan itu akan membuahkan hasil? Sampai berapa bulan kah ketahanan pangan itu? Jika memenuhi standarisasi dan SOP-nya sudah jelas, manajemen jelas, jamin nggak bahwa uang itu tidak akan habis atau hilang, musnah kan gitu? Kalau terjadi human error, ya itu udah kita prediksikan untuk di sini karena kelompok ya 20% sudah saya prediksikan. Namun sebatas manusia tetap kita tetap berusaha. Mungkin apa yang kita butuhkan? Cek kontrolnya dari kedua belah pihak, baik itu dari biasanya yang salah satunya Posmas dan desa. Itu bisa ngecek kinerja kita. Salah satunya ini saya buka aja, mohon maaf ini saya buka. Kan biasanya di situ dipakai sistem bergulir kan ya. Saya pakai sistem investasi. Saya pikir sudah. Jadi dari semua pihak, baik itu dari desa ataupun dari Pokmas, bisa mencek cross setiap detik, karena sekarang kita pakai aplikasi. Jadi human error itu kesalahpahaman. Gitu. Ya. Ini ya Bos, Kang Kusairi, kita kembali ada salah satu mungkin tadi kembali kepada perbincangan kita di awal-awal. Ya, tadi Mas Kusairi pernah diajak oleh pemerintahan desa Anda setempat. Namun ketika akhir-akhir mungkin Anda tidak direkrut, mungkin kandang ini ada keterkaitan dengan tadi dana ketahanan pangan sehingga kandangnya bagus kan gitu, tapi tidak ngomong dengan kami. Jangan-jangan kan gitu. Apakah nanti sampai miliki sendiri kan itu? Sebenarnya kami nggak perlu jawab kalau itu. Kalau kita direkrut dan direkrut itu kan privasi, kan sebenarnya privasi. Kalau untuk kandang kami, insya Allah enggak. Insya Allah enggak ada. Mungkin kan gitu. Karena tahun 2000 berapa ini? 2022. Akhir kok sampai kandangnya Sultan timbul di Sekarwojo kan gitu. Enggak. Ya, untuk kandang ini hasil jeripaya kami bersama tim kami, bersama admin kami. Ini usaha kami, dan ya maka dari itu untuk teman-teman yang mau berternak harus kita memakai ilmu. harus memakai standar. Mohon maaf ini jangan dibilang sultan dan jangan dibilang sukses, ini hanya sebagian kecil aja dari apa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Mungkin kita ngomong ternak secara panjang lebar di tingkat kecamatan gitu, ada namanya PPL, tingkat kecamatan dan juga tingkat desa. Pernah nggak beliau datang ke sini untuk langsung melihat kondisi Mas-Bos dan komunikasi yang bagaimana yang diberikan oleh PPL dari tingkat kecamatan maupun desa ketika sudah nyampe di sini? Kalau untuk kecamatan, tingkat kecamatan saya hubungan baik, hampir ya, mohon maaf ya, hampir 1 minggu ataupun kita baik. Mohon maaf ini malah kami mohon maaf ini saya sebutkan seseorang PPL di wilayah kami ini dibelikan tas. Wah, hadiah apa itu? Kami mintanya saya dibelikan ray ya.
belikan tray, tas itu. Kenapa kok belikan tas? Mungkin kan fasilitas di sini kan masih kurang kan lihat. Ya mungkin gini kali ya, kan kita sering diajak jalan-jalan baik itu studi banding ataupun apa gitu ya, makanya kita menjalin hubungan aja lah, kita menjalin hubungan aja sama mereka. Tapi kalau untuk khususnya di PPL Porosari kan kami juga sering ya karena di program itu kan ada yang menempat, namanya fasilitator itu tempatnya di BPP. Kami mentornya, kadang kami ya sering ke sana, sering apa, pokoknya nggak terjadi miskomunikasi. Kami kan dengan BPP Porosari itu sangat baik hubungan saya, apalagi penyuluh yang di Sukarmo itu sangat baik, bahkan komunikasi baik, apapun baik gitu kan. Juga kami sering diajak dinas untuk ngisi di salah satu tempat gitu. Pernah nggak dari PPL itu sendiri, Kangkus, ini kekurangan ininya, ya, pengelolaan makannya, atau bagaimana nanti membudidayakan apa kotorannya kan gitu, pernah nggak? Begini Pak Darsono, ya memang prinsip kami kita menjemput bola lah, ibarat striker kita menjemput bola gitu ya, kita menjemput bola. Saya tidak pernah mengajukan atau tidak pernah meminta. Namun kemarin itu ada beberapa tim kami dan teman-teman kami mengadakan workshop dan topiknya yang diambil itu adalah bagaimana kita menyelamatkan bumi kita. Salah satunya kita akan mengelola salah satu kotoran kambing itu menjadi pupuk organik. Ya. Tujuan kita satu, biar bumi kita baik, dan juga kesulitan pupuk yang bersubsidi untuk petani itu sedikitnya kita memberi alternatif buat mereka lah. Nah di situ. Ngomong-ngomong kembali, ya setelah kita bahas lebih lanjut tentang jenis pakan yang digunakan oleh ternak sampean ini, ya jenis makan apa saja. Kalau kita melihat teman-teman kita bendino itu nggowo sak rongso, tapi sama saya lihat udah ada itu makanan hijaunya. Tapi makanan apa yang diberikan? Adalah mungkin kita berternak yang cantik gitu ya. Berternak yang cantik itu salah satunya alternatif ini, salah satu alternatif mungkin ini adalah makanan yang prospek ke depan. Masalahnya begini, kalau kami ini kan masuk dalam daftar, maksudnya sudah kerjaan. Namun untuk teman-teman, untuk rekan-rekan yang masih dalam bentuk sambian, satu contoh, dia punya aktivitas lain di rumah, tapi punya lahan, punya apa, dia ingin ngerawat kambing, bagaimana solusinya? Itu salah satunya itu ada silase namanya. Itu silase adalah makanan alternatif terbaik. Karena bentuk silase ini istilahnya diawetkan aja, tidak ada bahan kimianya sama sekali itu. Dan 2015 saya sudah mempelajari tentang silase itu. Namun untuk di kandang kami, untuk makanannya kami menggunakan makanan tambahan. Di situ kami ada konsentrat dan juga ada hammer meal. Untuk serat kasarnya kami menggunakan silase, di situ ada pakcong dan indigo vera. Bahkan yang nonton di sini kami juga menjual dalam bentuk silasean, dalam bentuk silase. Pakanannya itu salah satu alternatif terbaik untuk makanan ternak. Itu jenis pakan yang diberikan oleh ternak atau kambing jenengan yang ada. Ya, untuk jenis rumen lah, untuk jenis rumen kecil ya. Kami kan bergerak di rumen kecil, di situ itu ya kami pakai makanan andalan. Itu hasil pengelolaan sendiri atau memang sementara itu beli pada orang lain? Untuk silase saya bikin sendiri. Itu ada satu alat kecil, ada alat kecil, di situ ada chopper dan itu ada tempatnya. Dan itu memang bentuk saya aplikasikan di situ, ya itu silase itu bisa kita berikan makan. Dan mungkin Bapak bisa ngeliat ini nggak ada, dengan 45 ekor ini udah nggak ada hijauan sama sekali terlihat di kandang kami ya. Makanannya itu, dan itu ada konsentrat, dan itu sedikit iklan itu ada pisang itu untuk jantan kami. Ya. Kembali setelah kita ngomong daripada makan, untuk kotorannya sementara itu
bagaimana pengelolaan kotorannya, atau memang saat ini dibiarkan, dibuang lah, atau bisa dikelola untuk kotorannya, bisa dimanfaatkan lah, atau masih belum? Ini yang tengah menjadi pemikiran kami bersama teman-teman kami, dan orientasi kami ke depan, ini kami akan mengelola. Dan kemarin kami ada teman-teman itu ada workshop ya, yang topiknya mengangkat tentang bagaimana kita menyelamatkan bumi kita. Salah satunya kita akan mengelola kotoran kambing itu bisa menjadi pupuk organik ya. Dan itu mungkin salah satu terobosan, salah satu alternatif buat peternak kita yang kesulitan mendapatkan pupuk ya. Ya tetaplah kita harus berinovatif lah. Apa yang kita miliki mungkin kita mencoba dari hulu ke hilirnya. Tapi ini itu tadi kita ngomong sejauh mana pengelolaan nanti dari kotoran kambingnya akan diolah menjadi pupuk organik. Ya. Kembali, di antara 45 kambing ini, ada berapa kambing yang sudah menghasilkan susu yang seperti ini? Atau paling enggak per hari itu ada berapa liter yang dihasilkan susunya dari kambing-kambing sampean? Apakah semua ini sudah menghasilkan susu atau belum? Itu masuk dalam kategori manajemen kandang ya. Iya. Manajemen kandang kan begini, susu ini adalah konsumsi. Kalau kita udah mengkonsumsi tidak boleh terputus. Maka dari itu ada salah satu manajemen, ada yang ngering, ada yang bunting, ada yang perah, ada yang menyusui, dan itu masuk dalam tata manajemen kandang kami. Namun untuk 40 ekor yang ada di kandang kami ini, untuk satu hari kami sudah mendapatkan 10 liter. 10 liter. Berapa kambing yang mendapatkan 10 liter? Itu rahasia dari kandang kami. Rahasia, tapi yang jelas itu ada manajemen kandangnya yang perlu kita tata. Sehingga dimana kita produksi ini tidak terputus. Nah, gitu. Tadi satu contoh gini. Kalau kita semuanya produksi bisa terjadi overload ya. Nanti dikala itu ngering semuanya. Maka dari itu itulah yang kembali kepada kita peternak harus berilmu biar nggak menyesatkan. Berarti memang ternak itu kuncinya harus punya ilmu. Ya. Harapannya ini yang terakhir, harapan dari Kang Kusai di sini kandang ada termasuk kandang induk dan kandang tim. Ya. Punya harapan nggak atau mimpi untuk teman-teman atau untuk kandang tim yang berada di luar sana? Harapan kami gini aja, sederhana. Bagaimana usaha ini, ayo kita geluti bareng-bareng, ayo kita sukses bareng-bareng, ayo apa yang kita perlukan ayo kita gotong bareng-bareng, dan kalau enak ayo kita nikmati bareng-bareng gitu ya. Konsep kita adalah konsep kebersamaan aja. Insya Allah kembali kalau kita populasi kita banyak, insya Allah di situ kita menguasai pasar. Prinsip itu ya, prinsip kami gitu loh. Harapannya itu kalau kita nggak punya barang itu kita mau promosi, apa yang kita promosikan? Jualnya iya, apa barang yang mau kita jual, barang nanti terjadi open order terus ya. Kita ingin menjual tapi tidak ada barang, nggak ada barang. Maka dari itu ya salah satu ya kita harus bergerak di kala Idul Adha, kita bergerak di susu, kita bergerak di seni. Ya mudah-mudahan semua itu bisa tercapai dan bisa terrealisasi. Ya cuman doa dan dukungan mungkin dari panjenengan yang saya harapkan. Saya juga nggak punya kelebihan khusus, saya hanya manusia biasa yang mungkin hanya sebatas bisa berusaha gitu aja. Adakah pada kesempatan mungkin yang terakhir harapan mungkin yang disampaikan atau rasa ungkapan terima kasih mungkin kepada orang-orang yang sana yang mungkin mulai awal Anda membangun kandang hingga menjadi boleh dikatakan ada 45 ekor kambing, termasuk Anda dikatakan orang sukses. Punya nggak ucapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang awal mula bareng sampai aku sambil kudu ini yang beri motivasi itu loh. Ada nggak orang-orang yang memang ada salah satu itu saya menganggap itu guru kami, the king of master kalau kami. The king of master itu ya salah satu, tapi mohon maaf kali ini kami tidak bisa menyebutkan namanya, tapi beliaulah yang bersasa memberi wawasan, memberi ilmu terhadap kami, terutama di dalam spek seni. Mohon maaf ini saya buka sedikit aja. Mungkin di Karmojo jangankan kita ngelihat spek dulu ya,
Jangankan kita melihat, memotong kuku dari kambing itu aja udah nggak bisa. Udah, maka dari itu kami kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat berterima kasih kepada mereka, kepada beliau yang mungkin mendidik kami, dan juga perjuangan beliau dengan kami sungguh sangat lama. Ya, ungkapan terima kasih dan mohon maaf aja. Oke, sahabat Potret Media, demikian acara bincangkan bersama Kang Kusairi, salah satu pemilik ternak kambing yang berada di Desa Sekarmojo, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Apa yang telah disampaikan, apa yang menjadi salah satu motivasi kepada teman-teman atau tim kandang yang di luar sana, mudah-mudahan ini harapan ke depan bisa lebih baik dan lebih maju. Untuk itu, sahabat Potret Media, sampai jumpa kembali.